Kalau guru-guru sekolah minggu se-Indonesia, bukan cuma di Riau, itu banyak sekali yang punya motivasi besar. Cuma kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang kita lupa membekali diri. Sehingga ketika kita menjadi guru sekolah minggu, kita jadi agak kurang. Kurang apa? Kurang lengkap. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Padahal yang kita hadapi itu anak-anak. Dia makhluk hidup. Dia ciptaan Tuhan yang spesial. Dia adalah masa depan gereja, masa depan bangsa, masa depan keluarga. Selanjutnya, Kak. Sekarang kita lihat, nah ini masih selamat pagi. Maksudnya semangat pagi. Ya, buat kita saat ini udah malam. Tapi saya mau semangat kita tetap membara. Amin. Ya, nggak boleh mengantuk. Yang pertama kita akan bicara agenda kelas kita hari ini apa sih? Yang pertama tahapan dan tantangan dalam perkembangan. Perkembangan apa? Perkembangan pelayanan kita. Kenapa kita penting belajar psikologi anak? Yang kedua adalah kebutuhan dasar. Saya berharap kita semua sepakat nih kakak-kakak. Maaf saya panggil kakak-kakak, nggak apa-apa ya. Kan tadi katanya antara berapa? Masih muda kan? Saya juga masih tergolong muda, tenang aja. Jadi kebutuhan dasar, rasa haus, rasa butuh, itu penting buat guru sekolah minggu. Kalau guru sekolah minggu udah sepuh kayak saya, rambutnya putih, terus kalau terus ngerasa udah cukup dah saya, percaya saya, jangankan 5-10 tahun ke depan, minggu depan aja kita udah kalah sama anak-anak kita. Kenapa? Karena kita gak punya rasa haus, kita gak mau belajar lagi, kita ngerasa udah cukup. Apalagi kalau udah jadi guru sekolah minggu 20 tahun, udah ngerasa sepuh banget. Guru-guru sekolah minggu yang kecil, kamu nyapu-nyapu ya, serasa bos gitu. Kakak-kakak ini yang jadi penyakit di gereja lokal, betul gak sih? Kadang-kadang tuh jenjangnya, jaraknya. Ini buat yang muda-muda nih, jangan khawatir, saya ada di pihak Anda. Kadang-kadang anak muda ngerasa nggak bisa ngeblend bahasa anak sekarang. Ngerti ngeblend, you know ngeblend? Nggak bisa mix, nggak bisa campur sama kakak senior kita. Kenapa? Karena kakak senior merasa udah jagoan, sehingga dia lupa harus memberikan tongkat estafetnya kepada guru sekolah minggu yang baru. Setuju nggak yang baru? Setuju kan? Lah kita masih kecil, masih unyu-unyu, masih buta dalam pelayanan sekolah minggu. Apa yang harus saya lakukan? Yang bertugas, yang bertanggung jawab adalah yang sudah sepuh. Jangan berhenti dari guru sekolah minggu. Saya nggak mau berhenti jadi guru sekolah minggu, kakak-kakak. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil saya pulang. Kenapa? Karena tanggung jawab saya bukan cuma ngajar anak-anak, tapi harus menciptakan, harus melahirkan guru-guru sekolah minggu yang lebih besar dari saya. Kakak-kakak kita harus punya tuh keinginan itu. Sehingga kita berpikir, tugas kita sebagai guru sekolah minggu gak cuma berdiri di kelas, terus ngajarin anak nyanyi loncat-loncatan kayak tadi. Ada waktunya saya juga udah gak bisa loncat. Kakak-kakak perlu tahu tadi saya paksakan loncat, supaya kakak juga semangat gitu. Ini kenapa sampai sekarang masih ngos-ngosan? Udah batasnya, ya kan? Kakak-kakak juga ada batasnya. Kita ada batasnya, semua pelayanan kita punya batas. Tapi yang tidak terbatas adalah ketika kita mampu memberikan tongkat estafet kepada penerus kita. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Lalu yang ketiga, kita akan juga membahas tentang kecerdasan majemuk. Saya akan bahas cepat aja. Ini secara teori kakak bisa cari di mana saja di internet. Lalu perkenalan konseling. Perlu nggak konseling di dunia anak? Perlu banget. Sekarang ini, kemarin saya sama Departemen Keluarga bahas tentang pendampingan anak di masa kebukaan. Waktu masa pandemi itu banyak sekali usia muda, usia produktif yang meninggal karena COVID. Artinya banyak anak-anak juga yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Apakah gereja, kakak-kakak dan saya, kita punya peran di dalam kebukaan anak-anak kita? Atau gereja cuma konsentrasi kepada orang tuanya? Dan jujur, saya harus katakan, begitu keadaannya.
pelayanan kedukaan. Mana pernah ada lagu anak kecil untuk menghibur anak yang sedang duka? Nggak ada. Di seberang sana air mata telah lenyap. Itu lagu orang dewasa, anak-anak nggak ngerti. Nggak ada juga yang coba jelasin ke mereka. Lalu kemudian kita juga akan bicara, kita juga ada sesi tanya jawab kalau waktunya cukup. Selanjutnya Kak, tujuan kelas. Kakak-kakak, ini nanti boleh saya sharing, saya akan kasih filenya, jadi silahkan dengar aja. Saya sudah copy di komputer belakang bentuk PDF-nya ya. Dengan mempelajari tahap perkembangan anak, guru sekolah minggu dapat mempelajari karakteristik psikologis dan berbagai tahap perkembangan yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Jadi akhirnya kita tahu, karena kita belajar, kita tahu kenapa ini anak nggak bisa diem di kelas. Kenapa ini anak hobi banget cubitin temennya. Kenapa hobi tarik-tarik rambut. Kenapa hobinya cuma diem aja di ujung kelas. Setidak-tidaknya kita punya gambaran Kak, sebelum kita maju perang. Kakak-kakak setuju gak kalau kita ngajar anak sekolah minggu di setiap minggu kita, itu kita lagi perang loh. Bukan cuma perang dengan kelakuannya anak-anak, tetapi secara spiritual kita juga perang. Kita nggak tahu anak kita datang dengan kondisi seperti apa. Apakah kakak pernah tanya, kamu keadaannya baik-baik hari ini? Enggak. Maaf, saya tanya, saya jawab sendiri. Pernah nggak kakak nanya? Pernah nggak? Pernah Kak? Apa yang kakak tanya? Tanya. Terus abis itu boleh kakak tolong diri Kak, praktekkan, contohkan kepada kami bagaimana cara kakak bertanya. Udah jangan lagu sedih dong. Gak nangis. Ceritanya saya anak sekolah minggu. Saya datang. Ini saya udah datang. Terus saya lihat ada satu anak. Ini. Terus saya tanya sama itu. Saya Ina. Terus si Ina menjawab. Enggak, aku nggak mau jawab. Iya, memang suka-suka saya kan Kak. Terus saya coba mendekati dia. Dekatin deh. Saya mendekatin kan. Terus saya tanya sama anak itu. Kamu kenapa? Lalu dia masih diam juga. Enggak mau jawab. Ya. Saya alihkan kondisi itu, saya biarin dia. Saya nggak paksa dia untuk jawab. Saya alihkan dengan yang lain. Saya ajak anak-anak nyanyi sesuai dengan kondisi dia. Kita ajak dia di fun hari itu, dan ketika kita bernyanyi dia sudah mulai ikut tepuk tangan. Enggak, aku nggak ikut. Pasti ada yang seperti ini kan. Saya lagi sedih Kakak. Nah, aku cerita akhirnya. Saya lagi sedih. Aku habis dipukul sama mama. Jadi boro-boro mau nyanyi Kak. Orang masih biru sakit. Nah, kadang-kadang terima kasih banyak Kakak. Nanti Kakak boleh jelasin lagi kok. Sekarang gantian saya ya. Nah, jadi kadang-kadang nih Kak, kita maaf sekali lagi, termasuk saya, kita terlalu sering basa-basi sama anak-anak. Apa kabar? Mata kita juga nggak ikut ketawa kok. Ya jujur ya, apalagi kalau di rumah lampu listrik mati karena token belum beli. Itu kenyataan Kak. Sekarang kita mau belajar bagaimana. Yang pernah kami lakukan di gereja lokal, saya print, ini contoh, saya print smile face, benar ya, smiling face, betul ya, yang ada senyum, ada nangis, ada apa, saya print, ada yang ketawa, ada yang senyum, ada yang nangis, ada yang cemberut, ada yang takut, saya print, terus saya kasih stick sumpit yang buat makan mie, saya tempel di situ, saya laminating dulu, saya tempel. Ketika anak-anak datang, saya suruh mereka pilih sesuai dengan suasana hati mereka. Jadi saya nggak tanya, kamu boleh pilih kok, mana yang kamu suka dari gambar ini. Biasanya anak-anak akan pilih gambar sesuai dengan kondisi hati dia hari itu, saat itu.
Jadi kita lihat nih, paham ya? Jadi kita lihat, oh misalnya Ina pilih yang gambarnya sedih. Pulang dari acara sekolah minggu, kakak jangan langsung pulang. Datangi si Ina. Tanya, tadi kakak lihat loh, kamu pilih mukanya yang sedih. Emang kenapa? Nah ini bentuk pelayanan kita yang lebih dalam kan. Itu contoh. Yang kedua, guru sekolah minggu dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak sekolah minggunya, serta bagaimana dapat melayani mereka dengan efektif. Nah, jadi karena kita tahu kondisi mereka secara psikologis, saya yakin di sini banyak kakak-kakak yang pintar, ada guru, ada psikolog juga mungkin, tapi ayo kita sama-sama memperkaya pengalaman, memperkaya teman-teman kita supaya kita bisa sama-sama maju. Yang ketiga, guru sekolah minggu memahami pentingnya konseling dalam pelayanan sekolah minggu. Jadi, konseling itu bukan milik orang dewasa aja. Kenapa? Anak-anak sekolah minggu juga bisa stres atau depresi. Kakak pikir kehilangan gantungan kunci kesukaannya dia itu gak bikin dia stres? Atau kehilangan pinsel barunya dia itu bisa mutung, tahu mutung ya? Gak mau ngapa-ngapain, pokoknya marah gitu dia seharian. Kenapa? Karena ada kehilangan. Jangan dilihat barangnya, tapi kehilangannya itu yang harus kita bantu anak-anak. Selanjutnya Kak. Nah, ini udah tahu ya kira-kira ya. Ini adalah gunung es, ceritanya teori gunung es. Teori gunung es ini menggambarkan kepada kita bahwa perilaku anak-anak termasuk orang dewasa, termasuk kakak, itu terlihat hanya sekian persen saja dari apa yang ada di dalam hati. Contoh misalnya, ada anak yang datang sekolah minggu kerjaannya cuma muter aja di kelas. Sambil muter tangannya sambil gini. Siapa aja yang sama deket dia langsung kena pukul. Kita cuma ngecap, biasanya nih Kak, capnya apa? Ayo jujur. Itulah lasak bandel gitu ya. Itu cap stempel yang kita taruh di jidat, di dahinya dia. Dan itu dibawa seumur hidup loh Kak. Kalau kita nggak koreksi, anak ini akan terus dicap sebagai anak yang bandel sampai dewasa. Kalau toh ada di antara kakak-kakak atau saya yang dulu bandel, terus sekarang udah jadi guru sekolah minggu yang baik, itu karena Tuhan. Nggak tahu ketemunya Tuhan itu kapan. Oleh sebab itu kita guru sekolah minggu perlu sekali mengkondisikan, membuat anak-anak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kita tidak punya tujuan untuk merubah perilaku yang buruk. Ya, kakak-kakak dengarkan baik, kadang-kadang saya juga salah. Saya pingin ini anak berubah nih dari nakal, dari bandel dan lain sebagainya, cap-cap buruk buat dia. Saya pingin berubah. Padahal seharusnya perubahan itu terjadi. Kakak perhatikan baik-baik. Kapan Saulus berubah menjadi Paulus? Ketika dia ketemu sama Tuhan Yesus secara pribadi. Itu yang harus guru-guru lakukan pada anak-anaknya. Saya harus lakukan pada anak-anak saya. Saya harus bawa, saya harus peluk, saya harus rangkul anak-anak sekolah minggu saya. Saya bawa kepada Tuhan, pertemukan mereka dengan Tuhan. Dan kakak-kakak harus percaya, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhannya, penciptanya, anak-anak akan berubah. Jadi jangan ngoyo kita mau merubah ini anak nakal jadi anak baik. Yang harus kita kejar adalah pertemukan dia dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kakak percaya kalau dia ketemu dengan Tuhan Yesus dia akan berubah. Apakah kakak punya pengalaman? Ada anak yang dijamah Tuhan, lalu kemudian dia mulai berubah. Kalau belum kak, alami. Saya mau tantang nih kakak-kakak guru sekolah minggu segini banyak, entah ada yang hamba Tuhan, mohon maaf.
ada yang pendeta, ada yang punya jabatan-jabatan penting di BPD dan lain sebagainya. Saya ingin tanya, berapa banyak yang kita sudah berikan untuk pelayanan anak di gereja lokal kita maupun di wilayah kita? Berapa banyak? Gereja punya budget berapa untuk pelayanan umum? Sebanding nggak dengan budget yang diberikan kepada anak-anak? Kadang-kadang pengalaman pribadi, kalau mau Natal, umum udah bikin budget, sisanya, ini ada sisa nih buat sekolah minggu ya, cukup nggak cukup? Jujur deh, bener nggak sih? Ada yang ngangguk malu, ada yang nggak mengangguk, takut ketahuan, terserah sih. Tapi kebanyakan gereja begitu bukan? Kecuali gerejanya Pak Abdon, saya percaya. Pak Abdon punya budget besar untuk sekolah minggu. Kenapa? 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 Kita mulai bayangkan 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Siapa yang akan berdiri menggantikan kita? Anak-anak itu. Dan tugas kita tadi Bapak BPD menyampaikan, tugas kita adalah mendorong mereka, memperlengkapi mereka. Kalau enggak, mereka akan lewat. Ketika momen itu lewat, gak bisa balik ya, kecuali Tuhan berbelas kasih sama anak ini. Oleh sebab itu tugas kita sebagai guru-guru sekolah minggu, satu, beritakan kabar baik kepada anak-anak setiap saat dalam keadaan baik atau enggak baik. Setuju ya Kak? Amin. Yang kelihatan itu cuma 10% bagian atas tuh Kak. Pembuat Titanic, kapal Titanic bilang kapal ini adalah kapal yang terhebat, yang didirikan, dibangun, dibuat tidak akan rusak, gak akan tenggelam oleh apapun. Tapi pada kenyataannya begitu peluncuran, tidak beberapa lama dia mengarungi lautan yang besar, tiba-tiba diberitakan Titanic tenggelam. Kenapa? Karena dia menabrak gunung es. Tingginya mungkin cuma beberapa meter, nggak sebanding dengan besarnya kapal Titanic. Padahal yang dia tabrak itu cuma atasnya, di bawahnya itu besar sekali gunung esnya. Hari ini kakak lihat anak-anak kita cuma ujungnya. Pernahkah kakak-kakak berkeinginan untuk mendalami mereka? Siapa bilang guru sekolah minggu itu pekerjaan yang enteng? Saya paling marah loh. Setuju ya Pak ya? Kita sedang merancang membangun sebuah bangunan yang besar untuk masa depan. Kakak jangan mulai berpikir mau mengundurkan diri jadi sekolah minggu. Jangan. Kakak adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih dan orang-orang yang tepat untuk tugas ini. Makanya kakak ada di tempat ini sekarang. Selanjutnya itu ada alam sadar. Itu anak kalau dia lagi lari-lari, dia tahu dia lari. Tapi apa yang tersimpan? Ada kepahitan, ada kedukaan, ada kehilangan, banyak sekali yang bisa membuat anak ini berperilaku buruk. Nah itu tugas kita Kak. Makanya kita belajar psikologi ya. Nggak dalam-dalam kok. Kalau belajar psikologi dalam 4 tahun, kalau ambil spesialis bisa 7 tahun, 6 tahun. Tapi hari ini kita cuma ingin punya gambaran. Selanjutnya Kak, masa emas anak, masa penting pertumbuhan dimulai sejak dalam kandungan. Pengumuman buat kakak-kakak yang belum menikah akan bunting. Masa kandungan itu juga penting. Setuju nggak? Saya dulu pernah ikut training, saya jualan buku dulu Kak. Saking saya mau anak saya punya buku yang mahal waktu itu. Saya nggak punya duit banyak, jadi saya beli, saya harus jadi member, dan saya harus jual buku itu 10 paket, saya bisa dapat gratisnya. Demi supaya anak saya punya.
di training. Di luar negeri, anak-anak di dalam kandungan itu sudah didengarkan lagu-lagu klasik, Mozart, Beethoven, dan lain sebagainya. Saya juga nggak kenal sama mereka. Kenapa? Karena lagu-lagu itu merangsang syaraf otaknya untuk berkembang maksimal. Udah mulai ada tuh titik-titik-titiknya. Nanti begitu dia mulai belajar, udah lahir, belajar. Nah, antara titik-titik satu itu disambungkan. Itu kecerdasannya anak-anak. Jadi sejak kapan kita harus mendoakan anak-anak? Sejak mama-mamanya datang ke gereja umum lagi hamil. Kakak sekolah minggu, kalau habis pulang pelayanan anak sekolah minggu, liatin di gereja umum siapa yang lagi hamil. Jangan anak laki-laki ya, jangan guru sekolah minggu laki-laki. Jangan. Kalau udah mau doain, cepetan datang Pak Pendeta, saya mau menikah gitu. Dia bisa doain perut. Ya, jadi guru-guru sekolah minggu yang perempuan, Kak, saya mau berdoa deh buat dedek yang ada di dalam kandungan. Kakak orang belum lahir juga loh. Iya dong, kasih edukasi. Ini tugas gembala juga nih Pak Gembala. Maaf ya. Diberi pemahaman. Jangan lagi di dalam perut dimaki-maki. Bisa kan? Tuh lihat tuh bapak lu. Nah, saking keselnya. Saya kalau cerita panjang nih, sampai jam 12 gimana? Siap. Saya punya teman, dia tidak menginginkan anaknya yang ketiga yang sedang dalam kandungan. Kenapa? Karena dia sudah steril sebenarnya. Steril tahu nggak? Ntar deh tanya Bapak Pak Jeffrey. Lagi jalur kandungannya sudah diikat, jadi dia nggak mungkin hamil harusnya. Tapi anak itu bisa jadi. Begitu dia tahu jerawatnya penuh semuka karena stres mamanya, dia udah usahakan minum. Ini jangan jadi inspirasi ya. Kalau saya sebutin jangan inspirasi. Habis ini tukangnya didatengin. Dia minum katanya nanas muda ya. Diparut, udah pernah coba? Obat loh, kalau udah pernah coba. Nanas muda diparut, diperas, airnya diminum. Katanya. Tapi saya mau bilang buktinya nggak manjur, teman saya nggak keluar anaknya. Minum ramuan jamu, peluntur. Pokoknya jangan jadi inspirasi aja nih saya sebutin. Nggak keluar juga, datang ke dukun beranak, diinjek-injek perutnya, nggak keluar. Dan usia 9 bulan lebih anaknya lahir dalam kondisi normal. Coba bayangin. Sampai usia 2 tahun ini anak dia baru sadar. Ini anak perempuan buandelnya minta ampun. Anak perempuan bisa dorong lemari. Benar, ini nggak bohong. Kalau dia marah, dia bisa dorong lemari bukunya dengan berbagai cara. Entah dia begini, entah dia begini. Pokoknya itu lemari kegeser aja. Dia bisa melawan mamanya. Sampai akhirnya mamanya sadar. Mamanya setelah ikut KKR, mamanya tahu dia berbuat salah sama anaknya. Ditudukin di pinggir tempat tidur. Dan dia berlutut di depan anaknya, dia akui semua perbuatannya. Anak umur 2 tahun, ngerti juga belum. Dia nggak ngerti, tapi dia bisa keluar air mata. Setelah itu pulih. Prosesnya lama nggak lama, sampai usia kelas berapa SD gitu. Baru hubungannya bisa baik dengan mamanya. Bekasnya masih ada sampai sekarang. Bekas apa? Ngelawannya. Sampai sekarang dia udah dewasa, sekarang udah kerja. Jadi jangan main-main. Sering-seringlah guru sekolah minggu dibantu sama Bapak Pendeta untuk mendoakan orang ibu-ibu yang sedang hamil. Undang maju ke depan, tumpahkan tangan di atas perutnya. Ibu pendeta tumpangin tangan, Bapak Pendeta pegang pundak Ibu Pendeta. Jangan Bapak Pendeta hendak langsung ya. Jangan, Bapak Pendeta jangan kontak langsung. Oke. Selanjutnya, jadi masa emas itu, masa penting itu dimulai dari dalam kandungan. Terus dilanjutkan dalam rentang usia 0 sampai 5 tahun.
Itu adalah golden age-nya anak. Kenapa? Karena di usia 0 sampai 5 dan dalam kandungan itu adalah masa di mana kita bisa menanamkan nilai. Kakak-kakak mau menanamkan nilai apa? Preman, boleh di usia itu. Mau menanamkan nilai apa? Kasih, Kristus, dan lain sebagainya di usia ini. Karena setelah ini bukannya nggak bisa, tapi butuh waktu lebih lama. Ya, yang menjadi orang tua pasti lebih paham. Yang belum silahkan percepat langkahmu. Udah mulai ada yang lirik-lirik nih, mau nggak? Oke, lanjut. Nah, ini saya cepat aja ya. 5 tahapan perkembangan psikososial. Di usia bayi, mulai lahir sampai 18 bulan, perkembangannya ketergantungan. Dia masih belum bisa apa-apa. Bisanya cuma nangis. Belum bisa ngomong apa-apa. Jadi dia masih tergantung dengan orang tuanya atau orang dewasa yang ada di sekitar dia. Perkembangan pikirannya, bahasa, gerakan, dan pembelajaran sosialnya masih sangat sederhana. Tantangan psikososialnya, percaya atau nggak percaya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau ada anak usia 0 sampai 18 bulan, ini perlu diperhatikan. Kalau misalnya dia lagi mau susu, terus orang tuanya nggak segera menyadari dia minta susu, maka anak kecil ini akan belajar, kok aku nangis, kan dia nggak bisa ngomong ya, kok aku nangis tapi mama nggak kasih, aku kayaknya nggak percaya nih sama mama, sayang nggak ya sama aku, nah gitu kan. Jadi dimulainya kapan? Dia dari kecil itu. Jadi makanya hubungan antara orang tua dengan anak itu harus terbangun sejak bayi. Gitu. Tugas siapa yang memberitahu? Guru sekolah minggu sekali-sekali usulan sama Bapak Gembala. Yuk kita bikin seminar parenting yuk di gereja. Penting loh itu. Penting. Banyak orang-orang muda mamut yang tahu mamut. Pinter. Banyak mamut yang belajarnya learning by doing. Belajar sambil melakukan. Nggak ada sekolah jadi orang tua, nggak ada. Makanya gereja bertanggung jawab untuk menyelenggarakan parenting. Terutama kalau misalnya BPN, bimbingan pranikah. Itu materinya di departemen keluarga itu ada. Dan bisa diminta, bisa dibeli murah. Lalu lanjut. Nah, usia bayi lanjut itu 18 bulan sampai 3 tahun. Tantangan perkembangannya adalah lebih mampu memahami atau memenuhi kebutuhan jasmani, latihan toilet, aktivitas fisik, eksplorasi perilaku. Ini contoh, ada salah satu orang tua ada anak kemarin nangis. Pas ditanya, oh iya, gak apa-apa nih, dia kalau udah waktunya mesti stop, saya akan stop ya. Sampai jam 12. Anaknya nangis, saya tanya, kenapa kamu nangis? Susternya bilang, karena mamanya gak kasih uang persembahan, jadi dia nangis. Padahal anaknya yang ngomong, bukan itu. Anaknya udah kelas 2 SD. Bukan itu. Loh kenapa? Karena mbak mau pulang besok, pulang kampung lebaran. Kenapa rupanya anaknya nangis? Karena malam itu dikasih tahu sama mamanya, besok mbak pulang loh. Ternyata anak ini masih belum benar toiletnya. Jadi dia, mohon maaf, dia BAB kelas 2 SD masih bercelana. Kenapa? Karena dari kecil nggak diajar toilet training tuh. Jadi perlu nemenin. Pernah nggak mama-mama ngerasain nongkrong di depan toilet? Kalau saya di rumah toilet duduk ya. Anak saya dudukin di situ sambil cium-cium aroma gimana gitu. Tapi itu bukan main-main. Itu lagi ngajarin dia untuk toilet, untuk pergi ke toilet. Kalau nggak diajar juga dia nggak. Ini ada apa ya keluar tiba-tiba? Gitu ya kak ya. Lanjut tantangannya, dia jadi punya kemandirian. Kalau dia berhasil ke toilet sendiri, saya biarin ya, nggak apa-apa ya, saya ceritain anak saya. Habis saya ceritain anak orang, saya nggak tahu. Jadi saya ceritain anak saya. Anak saya itu belum umur setahun,
dia udah nggak ngomong tiga-tiganya sama ya. Kenapa? Karena setiap malam nih jam 2 ngantuk, bawain dia ke toilet, itu tiap malam. Akhirnya sampai dia bisa sendiri. Oh, kalau mau pipis berasa, aku harus ke toilet. Gitu, jadi mamut susah. Tapi harus ya. Wah, ini berarti pelajarannya double nih Pak, BPN sama psikologi anak. Itu jadi dia merasa mandiri, bangga kalau dia berhasil. Kasih jempol 1, 2, 3, 4. Kamu hebat, keren. Mama bangga deh sama kamu. Peluk cium emak. Supaya dia punya rasa mandiri gitu loh Pak. Ya. Lanjut. Usia anak kelas 3 sampai kelas 5. Oh ya, yang tadi berlaku juga di sekolah minggu. Jadi kakak-kakak, kalau yang cowok-cowok nih biasanya, kakak ada yang mau pipis, cepet bawa dia ke toilet. Jangan mau pipis. Kalau cuman yang cair doang, kalau sama ampasnya gimana? Ya yang cowok juga harus bisa. Di sekolah minggu kami pernah tuh ada anak gak tahan dia. Udah jalannya sampai begini-begini tetap gak tahan. Belum sampai kamar mandi pecah. Nah bayangin deh, saya tungguin ini kakak kenapa gak balik-balik ya. Dia masuk dengan muka yang bete. Saya tanya kenapa kak? Pecah. Jadi kita harus siap juga bantu orang tua, ya kan? Setuju nggak? Sorry Kak, untuk itu saya nggak setuju. Terserah ya. Tapi kita harus belajar Kak. Itu kenapa kita belajar hari ini. Ya. Soal dilakukan atau enggak tanggung jawab sendiri dengan Bapak Gembala yang mengutus kakak-kakak ke tempat sini. Nah di usia 3 sampai 5 tahun tantangan perkembangannya adalah kemampuan motorik, kognitif dan lain sebagainya. Jadi di sekolah minggu perlu kakak tahu kertas scrap yang berwarna atau yang putih atau kertas. Jangan yang HVS, kalau HVS itu terlalu kaku. Jadi izinkan anak-anak meremas-remas kertas, nyobek-nyobek kertas, karena itu melatih fungsi motorik kasar dan halusnya dia. Di sekolah minggu perlu dibikinin titian, tahu ya titiannya? Kayak apa ya Kak, jembatan, papan panjang. Nggak usah tinggi-tinggi Kak, jangan segini, ntar dia jatuh. Di bawah aja, tempel di bawah, anak-anak suruh jalan. Nggak boleh keluar garis ya. Buat kita gampang, tapi buat anak usia 3 sampai 5 tahun, terutama 3 awal, itu pekerjaan yang sangat sulit. Jadi harus dibantu. Kalau dia udah bisa lurus, sekarang papannya dibagi-bagi, jadi dia harus loncat sedikit. Itu semua adalah melatih fungsi motorik kasar, motorik halusnya dia. Saya pernah kasih tugas anak-anak untuk membuat baju jubahnya Yusuf. Jadi kan ada jangan coloring dulu Kak, bosen anak-anak mewarnai terus. Beliinlah kertas scrap, kakak di rumah gunting-gunting dulu kotak-kotak kecil segini, terus suruh mereka di kelas. Warnanya macam-macam, suruh mereka pulung-pulung pakai 3 jari. Coba satu bakso itu kira-kira mereka bisa bikin berapa lama? Lama Kak. Kita gampang ya pulung-pulung kertas. Tapi buat anak-anak gak gampang. Tapi percaya deh, kegiatan ini melatih mereka untuk bisa pegang pensil nanti. Jadi ada kaitannya tuh perkembangan yang satu dengan perkembangan yang lain. Lalu kemudian ini tantangan psikososialnya adalah dia jadi punya inisiatif. Itu mengasah gimana ya caranya aku mesti tetap lurus nih di garis ini. Oh, aku harus rentangin tangan. Nah gitu. Ya, selanjutnya. Usia 6 sampai 11 tahun. Nah, ini adalah usia yang sudah bisa produktif. Ya, kemampuan membaca, menulis dan lain sebagainya. Tantangannya dia harus bisa produktif. Jadi bukan cuma sekarang ikutin, tapi dia udah mulai bisa bikin. Di sini anak-anak bisa diajar untuk punya proyek bersama. Misalnya bikin perahu Nuh bersama. Oh, anak-anak usia-usia ini senang.
Selanjutnya, saya udah mulai melihat kata-kata yang mulai kabur. Ini adalah hierarki kebutuhan manusia termasuk anak, yaitu menurut Abraham Maslow. Pernah lihat ini? Pernah ya? Iya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Padahal kalau menurut kita orang-orang percaya, kebutuhan paling dasar manusia adalah makan. Udah lapar. Kebutuhan dasar manusia menurut kita orang-orang percaya adalah woi. Firman. Kebutuhan dasar manusia adalah keselamatan. Benar nggak? Salah. Iya benar ya Pak Pendeta ya. Semua orang berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Semua orang ujungnya neraka, upah dosa maut. Tapi Yohanes 3 ayat 16 karena lanjutin. Jadi ini menurut Maslow, menurut ahli psikologi. Jadi kalau menurut kita orang-orang percaya kebutuhan dasar utama adalah keselamatan. Yang pertama adalah fisiologis. Apa itu? Kebutuhan makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan yang lebih tinggi lagi adalah rasa aman. Setelah dia punya kebutuhan terpenuhi, makanan, minuman, dia juga punya kebutuhan lain yang lebih tinggi, yaitu rasa aman. Jadi kalau misalnya dia jalan, dia mau dituntun. Kalau dia lagi sedih, dia mau dipeluk. Nah itu kebutuhannya. Jadi bukan karena dia cari perhatian, bukan. Kalau ada anak-anak yang di sekolah minggu maunya nempel sama kakak aja, cari kebutuhan dia apa? Apakah dia merasa nggak aman di rumah, sehingga dia di dekat kakak merasa aman? Kakak bisa memberikan itu apa yang dia nggak dapat di rumah. Komunikasikan dengan orang tua, gitu ya. Lalu dia juga butuh kebutuhan psikologisnya apa? Kasih sayang dan penghargaan. Jadi kalau ada anak, siapa yang mau nyanyi ke depan? Maju ke depan. Nah itu dia butuh penghargaan, Kak. King Kong badannya kecil. Enggak, dia nggak bisa bilang besar, dia cuma nengok saya. Gimana sih dia anak bukannya nyanyi kalau nengok ke saya? Jadi Kak, dia butuh penghargaan. Kakak bantu dia untuk menyelesaikan lagunya di sebelah dia, nongkrong gitu ya, jongkok. Kalau dia cuma bilang King Kong badannya besar, King Kong badannya, lupa soalnya di situ. Kakak bantuin Kak di sebelah dia. Tapi aneh, dia ngelanjutin lagi, kakinya pendek. Suara kakak jangan gede-gede. Yang mau nyanyi anak, bukan yang kakak. Ya. Dengan begitu kakak menumbuhkan rasa percaya diri dia. Senang banget deh kalau anak-anaknya begitu nah. Anak-anak akan bangga punya kakak-kakak seperti Anda. Jalanin, jangan cuma amin. Selanjutnya yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Dia butuh menunjukkan kemampuannya, ya, pengembangan diri, pemenuhan ideologi. Anak-anak usia kelas 3, kelas 4 ini udah mulai sekarang. Kalau dulu anak-anak kelas 6 SD, sekarang anak 3 umur kelas 3 SD aja udah bisa menuntut ini. Aku bisa kok Mah, aku bisa kok Kak. Jangan terus dimatikan semangatnya. Oh ya, apa yang kamu bisa? Walaupun kadang-kadang kita kesel, sotoy banget ini anak. Tapi biarkan dia mengekspresikan diri. Setuju ya Kak? Semoga kita bisa menjadi guru sekolah minggu yang membanggakan buat anak-anak dan juga buat Tuhan. Oh lanjut dikit ya. Sekarang kita sampai jam 9 ya Pak. Nah ini yang perlu kita ketahui juga sama-sama. Kadang-kadang saya juga lupa. Apa itu? Ada yang namanya multiple intelligence.
Yang kita tahu, anak punya intelijensi, punya kecerdasan. Tapi apa? Ternyata setiap individu itu punya kecerdasan yang berbeda. Kau punya kecerdasan apa? Kak, Bang, apa? Di bidang otomotif. Otomotif. Taunya dari mana? Belajar. Maksudnya kau tahu punya kecerdasan di situ? Belajar. Belajar. Ada daya tarik. Ya. Oh, gitu. Punya ketertarikan. Kalau apa? Musik. Beda-beda kan? Yang satu otomotif, yang satu musik. Coba kalau yang musik suruh beresin motor. Bongkar bisa, beresin nggak bisa. Begitu juga yang itu tuh yang otomotif. Akhirnya tuh keyboard dibongkar sama dia. Nggak jadi dimainin. Itu yang parah. Ketemu nggak anak sekolah minggu kayak gini di gereja kita? Ketemu banget. Ya kan? Ada anak yang hobinya ngebongkarin alat peraga kita. Matanya dicongkel lah. Padahal kita bikin 2 minggu nggak tidur. Matanya dicongkel, dia melihat kenapa sih kok tangannya bisa gerak-gerak ya. Dibongkar semuanya. Itu di lemari kami ada 3 jenazah boneka. Mau dibenerin lagi udah keburu males, bahannya udah nggak ada. Kenapa? Karena ada satu anak tuh kerjaannya bongkar. Ternyata memang dia hobinya gitu kan. Kecerdasannya begitu. Jadi ada beberapa kecerdasan. Ada beberapa ya. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolok ukur kemampuan. Pencetus konsep kecerdasan ini adalah Howard Gardner pada tahun 1983. Jadi dia yang menemukan tuh siapa Howard itu tahun 83. Ternyata setiap individu punya kecerdasan yang berbeda. Mungkin nggak satu anak punya kecerdasan 3? Sangat mungkin. Ya, selanjutnya cepat. Nah, ada verbal linguistik, ini kecerdasan berbahasa. Lanjut. Logika matematika, berhitung. Pernah nggak kakak memberi contoh, memberi tugas di sekolah minggu yang ada hubungannya sama matematik? Pernah? Apa misalnya kak? Kakak lagi cerita tentang apa kak? Hah? Jumlah murid Yesus suruh ngitung gitu. Udah tahu kan 12. Nah kalau misalnya contoh gini kak, murid Yesus siapa aja? Nah misalnya gini, Yakobus sama Bartolomeus ada berapa orang? Nah gitu, itu berhitung kan? Konsepnya dia tahu, oh ternyata Bartolomeus sendiri, Yakobus sendiri, ada 2, itu konsep. Pusingnya jadi guru sekolah minggu. Lanjut Pak. Spasial visual, itu kecerdasan spasial visual. Jadi dia kalau suruh lihat ruangan, bentuk-bentuk ruangan itu dia udah paham. Untuk ngegambarin, oh ini ya habis dari sini. Kalau anak-anak yang kayak gitu, kalau kita ajak sil, dia paling pintar tuh kak. Kalau disuruh nyari jejak, oh pastinya habis dari sini harus larinya ke sini nih, ke sini. Terus suruh bikin maze, labirin, itu dia pasti jago. Ya, sekarang kakak bisa download banyak itu di internet. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik jasmani. Nah kalau yang kayak gini anak-anak kita ajak gerak. Jadi di sekolah minggu kita itu memang harus banyak kegiatan yang berbeda-beda. Jangan setiap minggu coloring aja. Tapi juga kadang-kadang butuh kita ajak anak-anak keluar ruangan. Lanjut kak, ada anak-anak yang senang musikal. Jangan dipaksa kalau dia nggak suka matematik. Tapi perlu diajarkan. Selanjutnya, intrapersonal, dia pendekatan ke orang pinter. Ada nggak di sekolah minggu kakak yang gini? Masih kecil loh, tapi dia pinter banget kalau disuruh ngobrol sama temennya kak atau sama kakak. Asik aja gitu. Beda dengan anak yang satunya. Nah itu dia punya kecerdasan intrapersonal. Selanjutnya, lanjut, klik. Kecerdasan naturalis.
kecerdasan ini yang berhubungan dengan alam. Saya memperkenalkan dulu aja nih Kak ya, sekarang biar kita selesaikan materinya. Lanjut. Nah ini kemampuan fokus anak. Berapa lama sih anak bisa fokus? Yuk Kak perhatikan. Yang gampang diingat, anak fokus itu selama 2 kali usianya dia. Nah gitu deh. Contoh tuh lihat, kalau anak umur 2 tahun, dia cuma bisa fokus selama 4-6 menit 2 kali umurnya kan. Lalu kalau anak usia 4 tahun 8-12 menit. Kakak kalau cerita di balita batita berapa menit? 30 menit. Jadi jangan heran kalau anak udah 2 menit, dia 4 menit langsung lari. Karena memang fokusnya cuma 2 kali umurnya Kak. Di balita pakai mimbar. Shalom adik-adik. Ya udah pas harus shalom, udah selesai, udah 4 menit. Belum lagi shalomnya pakai eho. Shalom. Gitu. Udah bubar anaknya. Ya, jadi Kak mulai sekarang kita coba lihat bagaimana kita mengajar dalam waktu 4-6 menit dengan efektif. Bisa pakai boneka dan lain sebagainya, nanti kita lihat. Itu ya, 6 tahun, 12, pokoknya kali 2 aja. Kali 2 ditambah 4 gitu kurang lebih. 4 atau 6. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan umum. Saya berharap kakak nggak ada yang nanya biar cepet. Kalaupun ada yang mau tanya, dicatat dulu. Kalau besok kita punya waktu kita bahas. Selanjutnya, mengapa anak berperilaku buruk di sekolah minggu? Ada yang pernah menjawab? Ada yang pernah menemukan jawabannya? Atau nggak niat nyari? Emang udah bawaannya dari perut, maknya anaknya bandel gitu. Kenapa kira-kira? Nih Kak, ada alasannya. 1, ini secara umum ya, nggak bisa dipantek begini ya, nggak bisa dipatrun begini. Kenapa anak berperilaku buruk di sekolah minggu? Ada yang pening kepala dengan anak sekolah minggunya? Banyak curhatnya, banyak. Nah 1, ketika mereka merasa tidak diterima. Orang saya sambut kok. Tadi saya bilang kebanyakan cuma basa-basi. Tapi ketika kakak nyambut anak, terus kemudian anaknya umur 2 tahun, "Shalom, apa kabar? Rambut kamu lucu." Anak cuma nengok, siapa nih oma-oma, opung-opung, berambut putih, terus cuma pegang-pegang rambut. Beda kalau kakak Joko, halo cantik. Kakak aja senang kan saya bilang gitu ya. Halo ganteng. Enggak. Jadi berikan bukti kalau memang kakak memperhatikan dia. Pernah gitu Kak? Kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu. Yang guru sekolah minggu, kakak pernah lakukan itu? Pernah. Apa reaksi anak-anak? Senang ya? Kakak pernah dipeluk nggak? Senang nggak rasanya? Minggu kemarin ada anak sekolah minggu saya udah lama dia pindah. Kami di BSD, dia pindah ke Cijantung. Udah 2 tahun, minimal pandemi dia nggak pernah ke gereja. Kemarin waktu saya datang, saya lihat ada dia. Saya mulai takut ya, dia masih kenal nggak ya sama saya. Terus dia bilang gini, "Karina!" Dia langsung peluk saya kenceng-kenceng. Mamanya sampai nangis, dia bilang. Selama 2 tahun dia cuma bilang, "Aku mau ke gereja yang ada Karina." Jadi bangganya minta ampun kan. Iya gak sih? Iyalah. Bangga loh kita jadi guru sekolah minggu yang dikangenin anak-anak. Tapi terutama bangga kalau Tuhan bangga sama kita. Ya, ayo mari Kak, jangan jadi sekolah minggu yang asal jangan jadi guru sekolah minggu yang asal-asal saja. Mulai malam ini ya kita komit sama-sama. Saya mau jadi guru sekolah minggu yang bisa Tuhan andalkan dan kebanggaannya anak-anak. Yang kedua, kenapa anak sekolah minggu berperilaku buruk? Yang kedua, ketika mereka merasa bosan.
Tadi kemampuan konsentrasi dia misalnya cuma 4 menit, kakak cerita 30 menit. Selebihnya bosan dia. Selanjutnya, karena keyakinan guru sekolah minggu yang salah. Apa yang Anda yakini tentang anak-anak adalah apa yang akan Anda dapatkan. Jika Anda atau kakak-kakak mengharapkan perilaku buruk dari satu atau semua, kakak-kakak akan menerimanya. Ini pasti nih, kalau ke sekolah minggu pasti sih dia nih, pasti dia lagi yang bikin masalah. Belum nyampe udah pikir gitu. Begitu sampai sekolah minggu, teng teng, bener dia bikin masalah. Karena kakak udah ngebayangin. Jadi belum apa-apa udah sensi aja gitu bawaannya. Padahal dia cuma jalan doang, itu juga udah minggir-minggir. Karena dia tahu kakak juga galak. Akhirnya kakak jadi beneran kesel. Bolak-balik aja lah, orang dia baru lewat sekali. Jadi itu yang kadang-kadang membuat kita juga salah ya. Selanjutnya kak, apakah sejauh ini ada pertanyaan? Nggak ada, lewat, lanjutkan. Kan saya udah bilang catet. Pengakuan dosa. Oh, pengakuan dosa. Nanti gilirannya Pak Yusuf di sini. Ya, sekarang kita masuk ke konseling anak secara cepat ya. Konseling. Tadi kita sepakat, konseling dibutuhkan oleh anak-anak juga, bukan cuma punya orang dewasa. Konseling adalah suatu proses untuk menolong individu, dalam hal ini anak-anak, dalam mengatasi rintangan-rintangan atau hambatan dalam mencapai pertumbuhan pribadi serta mencapai perkembangan sumber-sumber daya pribadi yang optimal. Susah. Pokoknya intinya gini, konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada anak untuk dia bisa berkembang secara maksimal. Nah, gitu dah. Ya, bantuannya apa? Banyak. Kakak bisa adakan kunjungan, kakak bisa konseling dia berdua dan lain sebagainya. Tentu saja kita perlu hati-hati dalam hal ini supaya jangan salah menangani anak-anak. Dek, kamu lagi sedih ya dek? Enggak kak, aku gak sedih. Emang kakak lihat kamu sedih? Enggak kak, aku gak sedih. Tapi sebaliknya ada anak yang memang lagi sedih, kita cuekin. Jadi kakak-kakak, kalau saya melihat guru sekolah minggu itu punya mata gede, telinga besar, tangan yang panjang, kaki yang enteng kayak bulu. Supaya apa? Gampang kemana-mana. Setuju nggak? Bayangin dulu. Mata saya gede, telinganya gede, mulut kecil, supaya nggak comel, nggak kepo. Hatinya gede, kakinya bulu angsa. Kakak bisa terbang kemana aja untuk mengunjungi anak-anak. Pernah kunjungan nggak? Selama pandemi, ayo berapa kali ke rumah anak? Gak boleh kak, pandemi alasan. Bisa WA, ya kan? Bisa banyak cara. Bisa kirim surat dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi konseling adalah proses. Proses itu bukan cuma sekali. Proses itu panjang untuk membantu anak mencapai perkembangan yang optimal. Lanjut. Termasuk dalam konseling apa aja? Membangun hubungan, membantu dengan anak-anak. Jadi bangun hubungan dulu. Lalu yang kedua, mengizinkan dan membantu anak menceritakan ceritanya. Makanya kupingnya besar, mulutnya kecil. Nanti gambar ya. Habis ini saya minta kakak gambar di hotel, gambar bayangan guru sekolah minggu yang tadi kita omongin, besok bawa. Saya mau lihat gambarnya kakak apa. Diulang. Hah? Matanya besar untuk melihat, telinganya lebar untuk mendengar, mulut kecil untuk tidak mendakwah, hatinya besar, kakinya bulu angsa. Ya? Jangan nanya lagi, benar. Oke, lanjut. Yang ketiga, mendengarkan cerita anak dengan penuh perhatian. Gestur tubuh itu bisa memberikan pemahaman kepada anak yang salah. Misalnya contoh, dek, kamu lagi ngantuk ya? Kan? Kamu lagi sedih. Misalnya dia lagi cerita sama saya
Saya berdiri di sini, kamu cerita misalnya, bebek gitu deh. Ayo cerita ngomong. Iya, dia lagi ngomong, saya di sini. Oh, masa? Kenapa enak? Kak, ini nih, badan saya begini. Ini aja udah nunjukin gak kepingin dengerin cerita dia. Beda ya? Betul ya? Pernah gak kakak anak di sebelah ngomong, kakak sepertinya membelakangi? Ini gestur tubuh saya nih begini nih, bahasa tubuh. Anak-anak tangkap itu kak, dia nggak tangkap suara kita kadang-kadang. Beda. Ini ceritanya anak kecil umur 5 tahun, cowok. Jangan bayangin segede gini. Kalau umur 5 tahun saya masih bilang, nggak apa-apa ya, oh bungo. Jadi saya masih bisa rangkul dia. Kamu kenapa? Lagi sedih. Dipukul. Nah, dia langsung curhat sama saya di sini. Jadi gestur tubuh tuh, tapi sekarang juga harus hati-hati. Dan cowok, cewek, perhatikan kalau dulu kode etik konseling nggak boleh beda jenis, lawan jenis ya, beda jenis, lawan jenis. Tapi kalau sekarang sesama jenis juga ngeri. Apalagi, maaf, kalau kakaknya ganteng kayak gini, ada yang udah ada lowongan. Catat nomor teleponnya. Sudah nyari, langsung promosi. Jadi ada anak-anak, ada masanya anak-anak tertarik tentang seksual. Jadi jangan sampai salah tuh penanganannya. Jadi harus hati-hati. Kalau usia dewasa, tapi dewasa yang dalam Tuhan juga ya, gak apa-apa nih begini ke anak laki-laki. Tapi kalau nona-nona cantik, jangan deh sekarang. Kalau saya boleh sarankan, kalau mau pun kamu sentuh tangan, itu pun harus ditemani dengan kakak cowok, supaya dia tahu tidak ada apa-apa di antara kita kecuali kasih Tuhan. Itu ya. Lanjut. Membantu anak menemukan dan membangun kekuatannya. Jadi dengan proses konseling, anak-anak yang merasa nggak pede, dia nggak tahu saya bisa apa, saya nggak tahu kelebihan saya apa, dia bisa dibantu untuk menemukan kekuatannya. Lalu kemudian membantu anak bertumbuh dengan pandangan positif terkait kehidupannya. Memang ada anak-anak yang punya pandangan negatif, banyak kan. Aku jelek, aku pernah nggak nemuin anak yang kayak gitu? Minder, aku nggak bisa nyanyi sambil pelintir-pelintir bajunya, aku nggak cantik. Banyak kak anak-anak yang kayak gini. Kalau ini dibiarkan sampai dia dewasa dan dia mendapatkan pengakuan lewat media sosial, ini bahaya. Sementara kita nggak peduli, kita nggak memenuhi apa yang dia harapkan, media sosial memenuhi. Dibilanglah sama itu apa tuh kalau yang suka chat-chat begitu, kamu cantik kok, siapa bilang kamu jelek, yuk ketemuan yuk. Nah itu ada kan sekarang banyak kayak gitu, anak-anak kecil, anak-anak masih belia, remaja-remaja mau foto telanjang. Karena apa? Cuma karena dia dihargai. Mengerikan. Selanjutnya, yang tidak termasuk adalah yang tidak termasuk menghakimi dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Ini gerakannya cuma begini doang. Kak, aku bisa dong. Aku bisa mewarnai kak, nggak keluar garis kak. Nggak ngomong loh kakak. Ini adalah bentuk menghakimi non-verbal. Ya. Terus menyalahkan anak, kamu tuh ya, pasti gara-gara kamu kan dia nangis. Pasti gara-gara kamu tuh pensilnya pada berantakan. Itu omongan kita guru sekolah minggu bukan? Jujur ya, nanti kita berdoa sama Pak Yusuf. Menjanjikan sesuatu yang tidak dapat ditepati.
sedih, rumahnya hangus terbakar. Nah, kamu jangan nangis, nanti kita bikin rumah yang baru ya. Kakak yakin bisa bikin dia rumah baru? Yang realistis kan? Kita berdoa, ya, gitu ya. Jangan berhayal. Selanjutnya, jangan memaksakan keyakinan pribadi kepada anak kayak tadi. Kamu pasti satu saat punya rumah. Saya punya cucu rohani. Dia bilang aku mau tinggal di komplek. Saya anak kampung katanya. Kamu pasti, nah itu guru sekolah bilang, kamu pasti bisa tinggal di komplek. Di satu sisi ya benar membangun kepercayaan, tapi di sisi lain kita nggak fair sama dia. Dia masih terlalu kecil untuk mendengar perkataan itu. Jadi kita harus sangat hati-hati berdebat dengan anak. Mama aku meninggal gara-gara aku. Enggak kok, bukan gara-gara kamu. Enggak gara-gara aku, karena aku waktu itu dia cerita. Bukan. Kakak bisa menggunakan cara lain untuk meyakini anak bahwa itu bukan salah dia. Tidak perlu mendebat. Lalu mengambil keputusan untuk anak ini tidak boleh. Ketika kita melakukan bimbingan karir ya, bimbingan karir itu apa harus langsung kerja? Enggak. Tapi ketika anak lulus SD mau masuk kemana, lulus SMP mau masuk kemana, itu bimbingan yang kita berikan. Ya, kayaknya menurut kakak kamu mendingan ambil sekretaris deh. Sekretaris masa depannya bagus. Keputusannya bukan di kakak, bukan di saya, tapi di anak. Tapi kita membantu dia menggali potensi yang dia punya. Udah mulai bosan kan? Selanjutnya. Nah ini tujuan konseling. Yang pertama tadi membantu anak dapat mengenali dan mengekspresikan perasaan. Lalu kemudian yang kedua, membantu anak dapat menceritakan permasalahannya. Yang ketiga, membantu anak untuk menemukan rasa aman dan tempat aman untuk mereka berbagi. Ya, ini tujuannya kenapa kita konseling. Selanjutnya, nah ini elemen konseling. Kakak nanti saya kasih PDF-nya, kakak bisa baca. Mencakup, bukannya males jelasin kak, tapi ini bisa dimengerti kalau kakak baca. Tuh kayak misalnya, ini adalah hukum yang wajib. Konselor harus menjaga kerahasiaan. Saya jaga kok kerahasiaan, cuma kan waktu itu lagi meeting guru sekolah minggu. Nah jadi aku cuma sharing. Kalau kita mau cerita dengan orang lain, kita harus minta persetujuan anaknya. Termasuk kita cerita ke orang tua. Yakin kak? Yakin. Saya belajar konseling 4 tahun. Saya dari IKIP, jurusan bimbingan konseling. Jadi yakin, kalaupun kita mau ceritain persoalannya, aku hamil kak. Ayo, kakak pasti buru-buru telepon mamanya. Ses, tahu nggak anak ses itu hamil? Gitu. Kakak harus minta persetujuan dia. Boleh nggak kakak cerita sama mama kamu? Nah itu ya kak ya. Itu salah satunya, dilakukan secara sukarela dan sebagainya. Selanjutnya kak, nah nilai-nilai konseling ini perlu diperhatikan. Menghargai anak apa adanya. Baik dia cerita hal-hal yang mengecewakan atau cerita hal-hal yang menjijikan, kita perlu hargai dia. Lalu kemudian yang kedua, kita harus bisa berempati, memahami kondisi dia. Kita berusaha menempatkan diri kita di posisi dia. Lalu kemudian yang ketiga, tulus. Bukan tulusnya penyanyi ya, tulus, jujur. Kemudian memberdayakan potensi yang dia punya, bukan yang saya punya. Selanjutnya masih ada ya? Masih berapa lagi kak? Habis. Karakteristik konselor ini: kesadaran memahami diri, menganalisa. Kakak perlu sehat mental. Kakaknya perlu sehat mental.
Kalau misalnya kakak, ini contoh, kalau kakak punya masa lalu keluarga yang tidak baik, tidak harmonis, orang tua pisah, terus kakak membantu anak yang juga orang tuanya mau pisah, ayo kakak mau bantu apa dia? Kakak masih ngerasain sakitnya nih, ngerasain orang tua pisah. Udah, orang tua mah emang begitu, nggak ngerti perasaan kita, hancur itu anak. Jadi kakak harus sehat mental dulu. Saya malah mau usul Pak. Jadi nanti kalau kita kita rencananya DPA mau bikin yang seperti akademi guru sekolah minggu. Jadi kira-kira 6 bulan, seperti kursus 6 bulan, termasuk ada konseling lebih dalam dan lain sebagainya. Saya mau usul nanti, itu tuh ada dosen-dosen teologianya Betel. Saya mau usul sebelum kelulusan harus ada konseling pribadi, jadi tersertified guru sekolah minggunya. Setuju nggak Kak? Setuju ya? Bayarnya mahal tapi enggak, diusahakan bayarnya murah. Kenapa? Karena BPA, STT, Betel concern dengan masa depan gereja. Ya. Nah, itu terbuka objektif kompeten. Selanjutnya, kenapa penting? Nanti kakak bisa baca. Lanjut. Perlu menguasai pengetahuan, sikap, keterampilan. Ya. Pengetahuan, sikap, keterampilan. Nanti kalau boleh nanti praktek bagaimana cara konseling dengan anak-anak, kita punya waktu, tapi nanti. Jadi ini PR-nya Bapak KPD, masih ada ya Pak, buat training PFT khusus untuk guru-guru sekolah minggu. Sekalian nanti kita akan praktek bagaimana konseling anak dan lain sebagainya. Lanjut. Udah habis? Ya, terus ya, ini media yang dapat digunakan. Ini dicontoh. Kalau kakak kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak dalam proses konseling, kakak bisa menggunakan alat peraga. Misalnya boneka, buku cerita, gambar. Anak disuruh menggambar. Pakai boneka gimana? Kakak, kamu lagi sedih ya? Ngomong sama bonekanya, suruh dia yang pegang. Misalnya Rabbit, kamu lagi sedih ya? Nanti anaknya jawab kok dia. Dia memerankan si Rabbit dengan dirinya sendiri. Aku lagi marah dan lain sebagainya. Gambar. Anak saya punya anak les. Dia juga sekolahnya psikologi. Jadi waktu anaknya itu ngeles, ini beneran terakhir. Waktu anaknya les, anaknya mengalami luka yang cukup dalam kalau menurut saya. Karena dia menyaksikan mamanya ditangkap polisi di depan dia karena kasus narkoba. Namanya Akek. Jadi digerebek sama polisi di depan anaknya. Pada saat penggerebekan, anak saya nggak ada di situ, lagi nggak ngelesin. Anaknya cuma diem kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia lihat mamanya dibawa sama polisi. Cukup lama kata papahnya. Pada saat ngeles, mulai saat itu dia mulai nggak konsentrasi belajar, makanya dilesin. Pada saat ngeles, anak saya tanya, kamu mau gambar nggak? Anak saya nggak tahu ceritanya. Kamu mau mewarnai nggak? Jadi setiap kali dia datang ngelesin, dia minta anak itu gambar. Jadi dia gambar gunung berapi, lalu kemudian di bawah lerengnya itu ada 2 gambar orang sticky. Jadi kepala, badan cuman garis-garis, yang satu gede, satu kecil. Lalu di atas gunung Merapinya ada satu kecil banget orang. Lalu ditanya, kok kamu gambar ini? Ini gambar siapa? Yang di bawah ini gambar papi aku sama Koko. Oh, nanti kebakar nggak? Gak tahu. Kamu di mana? Dia tunjukin tuh. Anak saya juga hampir miss, nggak kelihatan saking kecilnya. Ini aku ada di atas gunung. Itu kan gunung lagi meletus. Kamu ngapain di situ?
Kakak tahu jawabannya apa? Aku mau tolongin mama lagi ada di dalam. Aduh, hancur hati dengar. Waktu omanya mau ajak anak ini ketemu mamanya di dalam penjara, dia tanya saya, kira-kira perlu nggak dikasih tahu? Menurut kakak-kakak perlu nggak dikasih tahu mamanya ada di mana? Ya, kalau menurut saya pada saat itu, kenapa perlu? Karena ditangkapnya di depan dia. Kalau nggak ditangkap di depan dia, mungkin pertimbangannya lain. Setelah dibawa polisi, mama saya di mana? Itu pertimbangan yang sulit. Saya butuh 2 kali pertemuan dengan anak ini untuk meyakinkan bahwa dia siap ketemu mamanya di penjara. Dan kami bawa, saya ikut. Pertemuannya mengharukan kakak-kakak. Waktu itu dia baru umur kelas 2 SD. Tapi sekarang dia pulih sama mamanya. Mamanya udah bebas. Jadi anak-anak juga butuh kakak-kakak. Tuhan percayakan mereka di tangan kita. Saya mau kita semua bangkit berdiri.